Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Hadi selaku Ketua Rombongan 8 Kloter 25, Bapak-bapak, kawan-kawan Ketua Regu 29, 30, 31, 32, serta seluruh jamaah Rombongan 8 yang dirahmati Allah. Dimulai yang pertama, nanti hari Kamis, posisi kalender di tanggal 8 Tarwiyah, 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah itu diistilahkan dengan Tarwiyah. Makna Tarwiyah ada dua. Yang pertama, Tarwiyah itu artinya dulu raja membentuk tim logistik untuk ngangkutin air dari sumur Zam-Zam yang di Mekah itu, diangkutin pakai ember, diangkutin manual, dibawa ke Mina, dibawa ke Arafah untuk logistik minum para jamaah haji. Ini makna pertama. Tarwiyah, kalau maknanya dikembalikan kepada pengalaman Nabi Ibrahim mimpi 3 malam berturut-turut, Tarwiyah adalah menunjuk kepada sikap Nabi Ibrahim menyikapi mimpi semalam tanggal 8, di mana Allah nyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Begitu bangun tidur, Nabi Ibrahim ragu, masa iya sih Allah nyuruh saya untuk memotong Ismail? Maka karena masih ragu, perintah Allah itu belum dijalankan. Baru tidur lagi, malam kedua mimpi, Ibrahim potong anakmu Ismail. Bangun tidur Ibrahim tahu kalau itu adalah mimpi dari Allah, pasti benar, dan itu merupakan wahyu. Taunya Ibrahim mimpi itu dari Allah, melahirkan istilah Arafah. Jadi Arafah itu dari bahasa Arab Arafahu. Arafah, Ibrahim tahu bahwa mimpinya adalah wahyu dari Allah. Tapi begitu bangun, Nabi Ibrahim belum nyiapin golok, tunggu lagi, tidur lagi, mimpi lagi. Malam 10 Dzulhijjah itu, begitu bangun tidur, Ibrahim langsung nyari golok. Begitu Ibrahim nyari golok, Ismail nyamperin bapaknya. Bapak nyari apa? Nyari golok. Jadi hari ini dipotong. Jadi begitu Ibrahim jawab jadi, Ismail pesen, Bapak sebaiknya jaga perasaan ibu biar ibu nggak kaget. Nanti nyembelih saya di sono aja. Di sono aja itu menunjuk pada tempat yang sekarang disebut lokasinya namanya Mina, tempat Jamarot. Jadi setelah Nabi Ibrahim bawa golok, ngasah golok bersama Ismail, ibunya si Hajar nggak dikasih tahu, Bu, karena takut kaget. Begitu nyampe Mina, ketemu tugu yang paling jauh dari Ka'bah, ngitungnya yang jauh dari Ka'bah ya, namanya Jumroh Ula. Itu Ismail udah mau dipotong, dan dalam posisi siap, tiba-tiba muncullah sosok manusia jelmaan dari iblis. Pura-pura dia nanya, Ibrahim, itu siapa yang mau kamu sembelih? Anakku Ismail. Lah kamu itu manusia atau bukan? Masa anak sendiri mau disembelih? Jadi si iblis yang menjelma menjadi manusia itu goda Ibrahim begitu. Nah Ismail begitu tahu ada yang mau goda, Ismail bangkit, ntar ayah ambil batu, dilemparin itu. Jadi kita ngelempar sekarang Jamarot di tugu pertama ini dulu untuk mengenang bagaimana Ibrahim dan Ismail ngusir setan, iblis yang menjelma manusia tadi, yang ingin menggagalkan perintah Allah. Jadi kita nanti ngelempar Jamarot itu sifatnya simbolik, niru seperti yang dilakukan Ibrahim dan Ismail. Jadi tidak perlu kemudian nyari batu yang segede kepala manusia biar jinnya cepat mampus misalnya. Bahkan ada yang nggak sabaran, payungnya nanti ikut dilempar, Bu. Payung udah dilempar, habis sendal copot juga dilempar. Yang itu tidak usah diikuti, karena kita sekali lagi nanti ngelempar Jamarot
itu sifatnya simbolik, niru bagaimana dulu Ibrahim Ismail ngusir setan. Begitu dilempar itu orang hilang. Jalan lagi ke depan yang sekarang menjadi tugu kedua, namanya wusto. Wusto itu artinya tengah-tengah. Ula yang pertama, wusto yang tengah yang kedua. Ibrahim sudah siap bawa golok, Ismail yang sudah siap untuk disembelih. Laki-laki muncul lagi itu bu, si setan tadi. Kurang lebih godanya sama. Karena godanya sama, Ismail bangkit ngambil batu lagi, dilemparin. Jadi titik ketika kita ngelempar yang kedua itu juga niru bagaimana dulu Ibrahim Ismail musir setan. Begitu setan kabur, jalan lagi ke depan, tugu yang paling dekat ke arah Ka'bah. Istilahnya namanya yang nomor 3 itu disebut Aqobah. Sebetulnya bahasa Arab dari akibah, akibahu, artinya setelah kita ketemu tugu itu 2, 3 saat ini ula, ini wusto, ini Aqobah. Maaf saya buka sebentar. Ini Ka'bah. Yang terakhir ini kenapa dinamakan Aqobah? Karena setelah kita melewati tugu ini akan Aqobah Makkah, tiba ke Ka'bah yang di Mekah. Jadi pada saat Ismail ada di sini, barulah kemudian Nabi Ibrahim mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Lehernya Ismail ketika kena ujung golok tiba-tiba ini sudah berubah menjadi domba. Ismail posisinya sudah berdiri di belakang Ibrahim. Jadi begitu sayangnya Allah kepada manusia, maka perintah penyembelihan korban itu kemudian diganti wedhus gimbas sebagai pertanda sayangnya Allah kepada Ismail. Sehingga pada saat Ibrahim potong leher ini, yang dipotong tidak lagi lehernya Ismail, tapi lehernya wedhus gimbas. Saya ulang. Jadi Ibrahim sama Ismail jalan dari Mekah. Ini yang pertama berhentinya di sini. Karena ada setan yang goda dilemparin, maka tempat ini kemudian dibikin tugu untuk sasaran Jamarat. Namanya karena pertama disebut ula. Pindah yang ke depan, digoda lagi, dilemparin lagi. Ini yang tengah namanya wusto. Begitu mereka kabur, maju lagi ke depan. Ini yang terakhir namanya Aqobah. Karena kalau kita jalan dari sini bablas melewati tugu, nanti akan ketemu bangunan Ka'bah yang ada di Mekah. Berarti tugunya ada berapa bu? 3. Nanti pada saat kita di hari pertama tanggal 10 Zulhijjah, kita hanya melempar satu tugu ini, namanya Jumroh Aqobah, sebanyak 7 butir. Baru nanti hari tasrek kedua 3 tugu, siapin 21. Hari ketiga 3 tugu lagi, siapin 21 butir lagi. Bagaimana cara melemparnya nanti saya jelaskan di babak ke-4. Oke. Jadi tarwiyah artinya maknanya ada 2. Kalau dikembalikan kepada pengertian secara sosiologis, raja-raja Arab di tanggal 8 mereka ngangkutin air dari sumur Zam-Zam yang di Mekah, dibawa ke sana, diangkat manual untuk logistik kebutuhan jamaah haji. Makna tarwiyah kedua kalau dihubungkan dengan mimpinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mimpi 3 malam berturut-turut. Mimpi pertama di mana Ibrahim masih ragu, menimbulkan istilah tarwiyah. Mimpi kedua di mana Ibrahim yakin itu mimpi merupakan wahyu Allah, melahirkan istilah Arafah. Baru kemudian di malam ketiga mimpi lagi, paginya motong Nabi Ismail, melahirkan istilah nahar. Jadi nahar itu asal maknanya mengalirkan darah, motong leher. Jadi seperti itu. Nanti sama dengan Fir'aun yang pernah mimpi 3 malam berturut-turut, sampai kemudian tafsir mimpinya itu yang memecahkan Nabi Yusuf. Nanti ceritanya di lain tempat itu. Tapi intinya istilah tarwiyah itu, Arafah itu, nahar seperti itu. Baik. Jadi tarwiyah tanggal 8 besok Kamis
Saya tidak tahu jadwal persisnya jam berapa. Kalau misalnya kita akan diangkut bis jam 9, berarti jam 8 harus sudah siap di hotel. Tapi amalan penting di tanggal 8 Tarwiyah itu, semua jamaah haji kecuali yang lagi hadas besar, untuk ibu-ibu melakukan mandi untuk diniati mandi sunnah ihram haji pas subuh itu Bu ya. Sekalian mandinya mandi kayak mandi janabah. Selesai mandi langsung menggunakan baju ihram. Yang bapak-bapak, yang ibu-ibu juga desainnya baju ihram sedikit beda. Ini kalau bisa ditutup, tapi yang dalam ini dilarang ditutup. Jadi boleh nutupi sedikit, sekedar biar yang kain yang nutup bagian luar itu bisa nyangkut. Boleh nutup sedikit. Yang dalam nggak boleh ditutup. Tapi kalau terpaksa ini nggak bisa ditutup, nggak punya alat untuk ngaitin, kita bisa ikut mazhab Hanafi, ini tidak termasuk aurat. Kemudian kaki gimana? Untuk perempuan ikut mazhab Syafi'i ini termasuk aurat, maka kalau ini dianggap aurat wajib pakai sarung kaki, kaos kaki. Tapi kalau ikut mazhab Hanafi, delamaan kaki ini ke bawah, ini nggak termasuk aurat. Jadi kalau ibu pas tawaf melihat orang Turki kakinya nggak ada yang dikasih kaos kaki, dia mazhabnya Hanafi. Sementara kalau ibu ketemu orang Indonesia banyak yang pakai kaos kaki, dia masih megang mazhab Syafi'i karena kaki termasuk aurat. Orang Indonesia nggak mau pakai kaos kaki, mungkin dia udah pindah mazhab ikut Hanafi. Oke. Jadi pagi itu sudah mandi ya, sunnah, sudah pakai baju ihram, jangan niat dulu. Itu untuk ngasih kesempatan bapak yang mau pakai parfum, silahkan semprot ke badan boleh, ke kain ihram boleh. Setelah yakin sudah selesai pakai parfum, kalau di hotel ada musola, boleh menuju musola. Kemudian niat ihram haji, niatnya boleh dua versi, boleh labbaika Allahumma hajja, boleh diganti nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Ingat, haji ini kalimatnya mudzakkar, maka marji' dhamirnya pakai hi. Kalau dia perempuan baru ha. Oke. Jadi kita mau niat ihram. Bagi yang laki-laki pastikan dulu masih pakai celana dalam enggak. Kemudian bagi yang ibu-ibu pastikan dulu kalau masih pakai cadar, cadarnya copot. Kalau masih pakai sarung tangan copot. Bagi bapak kalau masih pakai cincin ada bahan emasnya, bukan swasa, bukan perak, copot juga. Setelah yakin yang nempel badan kita nggak ada sesuatu yang terlarang, yang ibu-ibu muka udah kelihatan, telapak tangan udah kelihatan, yang bapak-bapak kepala sudah nggak ada kopiah, sidi juga sudah nggak nyantol lagi, baru usahakan madhep kiblat, cari Ka'bahnya. Setelah yakin Ka'bahnya ketemu, kemudian niat ihram. Ini niat ihram apa Bu? Haji. Niatnya ada dua versi yang berbahasa Arab. Boleh labbaika Allahumma hajja, boleh nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Pak, ganti bahasa Jawa gimana? Saya mau haji, ya apa-apa, enggak apa-apa. Cuman kalau bahasa Arabnya dikit ya dihafalin pakai yang bahasa Arab. Ingat, setelah niat ihram berarti larangan ihram berlaku. Apa-apa yang dilarang? 1, motong kuku. 2, nyabut rambut. 3, pakai harum-haruman. Sengaja nyari harumnya. Kalau pakai sabun semuanya pabrik, sabun itu pasti harum, ya enggak apa-apa. Kita pakai sabun itu kan bukan nyari harum, tapi nyari sehat. Tapi kalau di toko masih nemu sabun yang tidak parfum, sebaiknya yang dibeli sabun non parfum. Usahakan itu. Ingat ya, sudah pakai baju ihram, berarti argo larangan ihram
mulai berjalan. Sudah pakai baju ihram iseng nyabutin rambut. Berapa yang dicabut? 3 ini anggap saja bapak kena dam, bayar ayam 1. Tapi kalau temennya bawa cukur, pinjam alatnya, dibotakin kambing. Jadi larangan, melanggar larangan ihram sebab nyabut rambut kalau hanya sebiji 2 biji ya ayam, tapi kalau sampai dibotakin itu yang dibayar harus kambing. Oke. Naik kendaraan, masuk. Semoga kita dapat antrian yang ke awal biar cepat istirahat. Nanti Pak Karom mimpin baca talbiyah di kendaraan. Jadi talbiyahnya belum putus, belum boleh diakhiri. Sholat sunnah ihram. Oh iya, ada yang ketinggalan. Setelah pakai baju ihram, sholat sunnah ihram dulu. Maka yang baik niat ihram itu sebaiknya di musola sini. Habis niat langsung sholat sunnah ihram 2 rakaat. Niatnya gimana? Bebas. Saya sholat sunnah ihram lillahi ta'ala. Usolli sunnatal ihram lillahi ta'ala 2 rakaat. Pak, jamaah enggak perlu berjamaah meskipun temannya banyak. Kenapa? Karena sholat jamaah itu sudah diatur mana yang masyru' bil jamaah dan mana sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Pak, coba jelasin sholat sunnah yang sunnah berjamaah. Oke, diurutin. Pertama sholat id, adha, fitri, ini sunnah berjamaah. Kalau ketinggalan ke masjid sholat id kesiangan, ya sudah sholat sendirian gak apa-apa. Tapi masruknya sholat id itu jamaah. Nomor 2 sholat gerhana matahari bulan, ini juga jamaah. Yang ketiga sholat minta hujan istisqa, ini juga jamaah. Yang keempat sholat taraweh, ini jamaah. 5 sholat witir taraweh, ini juga jamaah. Selanjutnya sholat tahajud tidak perlu jamaah. Sholat duha tidak perlu jamaah. Sholat hajat juga tidak perlu jamaah. Sholat tasbih juga tidak perlu jamaah. Oke, sholat sunnah ihram sudah, keluar hotel menuju bis yang sudah disiapkan panitia. Lihat-lihat temennya, teman kita mana ini kok belum kelihatan. Kalau perlu ditelepon, ayo kita mau masuk bis. Begitu masuk bis, duduk, bis mulai jalan. Doanya yang itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina, dan seterusnya. Itu ketika bis mulai jalan. Kalau masih duduk bis belum jalan, doanya lebih pendek. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Begitu bis sudah mulai jalan, Pak Karom berdiri di tengah mimpin talbiyah. Yang baca keras untuk bapak-bapak, ibu-ibu baca talbiyahnya cukup dalam hati saja. Jangan kebalik-balik, bapak-bapaknya tidur, ibu-ibunya yang kencang. Ini yang ketukar namanya. Syariatnya ibu-ibu baca talbiyah tidak perlu kencang, cukup didengar telinganya sendiri-sendiri. Yang kencang bapak-bapak. Talbiyah sambil naik mobil bablas langsung ke Arafah. Loh Pak, kenapa nggak nginep di Mina dulu? Ruwet kalau dibawa ke Mina dulu. Tapi itu kan keliru betul. Jadi Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umroh, dia tulis begini, orang-orang yang tanggal 8 Dzulhijjah tarwiyah, kok mereka ninggalin Mekah bablas menuju Arafah untuk nginep, fa khotoun mukhalifun lis-sunnah. Bahasanya begitu. Itu keliru, nyalai sunnah. Tapi pemerintah bisa saja jawab, kalau jamaah haji tanggal 8 diangkutin dulu nginep di Mina, nanti baru dijemput lagi, bisa kocar-kacir itu, bisa kacau. Maka menjaga maslahat jamaah haji biar gak tersesat, biar gak tercecer, ini lebih didahulukan daripada sekedar mengejar kesunahan. Jadi tanggal 8 nanti jamaah haji langsung diangkutin bis ke jangan hotel ya, ke tenda yang ada di Arafah.
Pak, ini ada beberapa jamaah nggak mau ikut-ikutan, dia mau istilahnya tarojul atau tarwiaan itu. Dia mau jalan kaki ke Mina, Pak, nggak bawa tenda, gimana? Kalau saya sebagai ketua ibadah, saya akan jawab silahkan, tapi ada tanda tangan di atas materai. Nanti kalau di sana hilang, tanggung masing-masing. Saya kira kebijakan ini boleh diterapkan untuk ketua TPHI maupun TPI yang di kloter kita. Sudah. Dan sudah diterapkan. Laporannya ada berapa orang yang tarojul, tarwiyah? Biasanya teman-teman dari LDI, karena saya ikut membina LDI di Jakarta, jadi tahulah mereka yang suka begitu. Nggak salah, tapi kalau pemerintah punya kebijakan, mereka juga harus ridho. Jadi jangan egois, ngikuti caranya sendiri. Oke. Bis berjalan, kemudian nyampe Arafah. Ngapain Pak begitu nyampe Arafah? Yang pertama tentu kita nyari titik di mana nanti kita akan tidur. Karena tenda itu besar, isinya bisa sampai 100-200 orang. Dulu ketika saya haji beberapa kali, tendanya ya begitu aja, nggak pakai tikar, nggak pakai kasur. Tapi katanya yang sekarang ini masing-masing jamaah haji udah disiapin tempat tidur berbentuk kasur tipis. Nah, saya kira ada kemajuan itu. Dulu saya juga nggak pernah menikmati AC di tenda-tenda. Sekarang katanya AC-nya udah bener, AC yang berdiri itu, insya Allah lebih nyaman. Jadi itu dicari masing-masing, yang perempuan ngumpul, yang laki ngumpul. Ingat, tentengan kita jangan jauh dari tempat kita tidur. Apa itu handbagnya itu, taruh situ. Sementara tas yang ini tetap nempel di leher, jangan misah ini, karena semua ada di sini. Dolar mungkin di sini, real ada di sini. Jadi termasuk surat-surat penting ini sebaiknya nyangkut di leher terus. Sisa real. Ya, real kalau masih ada juga ada di sini. Setelah yakin pasti, begitu nanti ada panggilan adzan zuhur, segera ngambil air wudhu, kemudian datang ke mushola terdekat. Imam mimpin sholat, silakan yang ditunjuk adzan dulu, kemudian qomat, kemudian sholat zuhur jamak takdim qashar. Usolli fardhu zuhri imaman atau makmuman qasron. Salah, saya ulang. Usolli fardhu majmu'an ilail asru qasron makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Saya sholat zuhur gabung dengan asar jamak takdim qashar sebagai imam atau sebagai makmum. Jadi urutannya adzan, selesai adzan qomat, selesai qomat imam maju mimpin salat zuhur jamak takdim qashar. Selesai zuhur salam, qomat lagi, kemudian salat asar 2 rakaat. Selesai salat asar boleh disambung wiridan secukupnya. Selesai wiridan, ada badiah enggak Pak? Enggak usah badiahnya. Padi. Kemungkinan pada zuhur tapi katanya. Nah, kalau berangkatnya pada zuhur berarti sholat zuhurnya di sini nanti. Langsung sholat zuhurnya jangan dijamak dulu ya, karena kita masih di mukim. Zuhur 4 rakaat normal. Nanti nyampe zona berarti begitu lihat jam sudah masuk waktu asar, yang dipikirin sholat asarnya. Pak, cara sholat asarnya gimana? Komplit 4 rakaat, boleh nggak ditekuk jadi 2 rakaat? Boleh. Tidak jamak plus qashar itu boleh, ada kaulnya. Jadi qashar itu kan umumnya kalau dengan jamak. Lah ini tanpa jamak di qashar itu ada kaulnya, dibolehkan. Jadi nanti pada waktu kita asar tanggal 8 nyampe Arafah, cara sholatnya ada 2 model. Boleh genep 4 rakaat dipimpin imam, boleh yang 4 itu dikosor jadi 2 rakaat. Ya nanti disepakati aja, kalau mau di tempat full ya lakukan itu, kalau mau dikosor juga nggak apa-apa. Selesai sholat asar ngapain Pak? Istirahat masing-masing. Yang badannya kelihatan mulai anget langsung minum obat favorit yang dibawa dari Indonesia. Kalau saya begitu anget minum mata angin saya biasanya. Kalau bisa tidur, ibu tidur saja itu. Tenaga diirit-irit betul. Kalau
sekedar ngobrol, sebaiknya buat tidur aja, nggak usah ngobrol dulu. Begitu bangun maghrib, siap-siap wudhu lagi, nyari masjid terdekat, tenda terdekat yang digunakan sholat. Untuk sholat maghrib isya jamak takdim dipimpin imam, sama adzan selesai, qomat selesai, maghrib dulu 3 rakaat selesai, qomat lagi, isya 2 rakaat. Selesai sholat wiridan sejenak. Habis itu kalau mau baca yasin bareng-bareng silahkan, mau baca masing-masing silahkan. Ini acara bebas. Kalau misalnya pengen jalan-jalan, main ke Jabar Rahmah, asal ada temennya tahu rutenya silahkan. Tapi nggak usah maksain naik-naik ke atas. Itu tingginya sampai puncak 64 meter. Oke, tadi sudah jamak takdim. Maka ketika datang suara adzan isya, karena udah sholat ya, kita cukup mengikatkan hati kita dengan Allah wiridan sejenak. Meskipun kita nggak sholat karena udah sholat, tapi usahakan pas ada adzan, semua pekerjaan ditinggal, kemudian kita zikir wirid. Di situ termasuk waktu mustajab berdoa. Selesai adzan, dengar adzan isya, kita boleh baca buku, boleh baca Quran, boleh wirid yang lain. Boleh juga nyari teman untuk kenalan, nambah saudara. Nggak bisa ngomong Pak, sekarang ada canggih ini, bisa pakai translate itu. Tapi saya belum bisa pakai, gimana caranya? Ya kalau saya enak aja, saya aja ngomong bahasa Inggris. Saya macet ganti bahasa Arab, bahasa Arab macet ganti bahasa Inggris. Macet juga pakai bahasa monyet, begini. Lama-lama paham juga. Oke. Ingat, malam itu kita di malam tanggal 9. Artinya begitu bangun subuh, sholat subuh jamaah, selesai jamaah boleh lari-lari deket-deket tenda situ biar sehat. Boleh nyari kenalan, teman-temannya ditelepon. Setelah itu mandi. Saya kira toilet sekarang sudah sangat canggih, nggak kayak era-era dulu saya haji-haji yang lama itu. Sudah aman, tapi yang nggak perlu satu toilet diisi 10 orang, khawatir kejeblos. Ya gantian aja lah. Jangan lama-lama kalau mandi, nggak usah rekaman juga dalam toilet. Dan ditungguin lama banget 1 jam nggak keluar-keluar. Ternyata jadi 3 lagu katanya. Keterlaluan ini, nggak tahu temennya lagi nungguin. Selesai mandi, Pak, kan kita sudah pakai baju ihram, boleh buka baju ihram. Kalau lil hajah buka baju ihram itu boleh Pak, karena ada kebutuhan. Hanya saja saya pesan kalau ke toilet ini jangan sampai kena najis. Begitu yakin kena najis, yang bawah nanti diganti kain ihram cadangan. Oke, selesai mandi keluar sudah, itu masih pagi. Kemudian ke tenda, kemudian boleh ditunggu untuk dapat kiriman. Gak tahu prasmanan apa dikirim box ya, kayaknya dikirim box tuh makan paginya. Sambil nunggu kiriman dari Pak Karum baca Quran, khatamin Quran, tidak apa-apa. Selesai sarapan, kita perlu nyiapkan karena nanti jam 12 siang kita akan wukuf melaksanakan puncak ibadah haji. Jadi anggap saja jam 10 matahari udah mulai tinggi, nggak usah keluar kemana-mana, tidur saja. Kalau bisa tidur pulas, gunakan itu untuk tidur. Nanti bangun jam 12 siang. Begitu sudah bangun, ambil air wudhu, kita ke tenda, siap-siap untuk wukuf. Amalan pada saat wukuf itu urutannya, pertama Pak Karom tentu, Pak TPHI, TPI sudah ngatur siapa nanti yang jadi Bilal, siapa yang jadi khatib, siapa yang jadi imam, siapa yang mimpin untuk baca-baca doa. Jadi begitu masuk zuhur, muadzin adzan. Selesai adzan, khatib menyampaikan khutbah. Selesai khutbah, qomat, kemudian imam, boleh yang jadi imam, khatibnya boleh orang lain. Mimpin sholat jamak takdim, zuhur, asar jamak takdim. Jadi adzan, khutbah, qomat, sholat, selesai sholat pertama zuhur, qomat lagi, sholat asar, selesai, baru wiridan bareng-bareng.
Saya pesen nanti kalau wiridan tidak usah panjang-panjang, maksimal 1 jam. Selesai wiridan itu balik lagi ke tenda masing-masing, tidur. Jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang main. Tidur dari jam 1 sampai jam 3. Jam 3 bangun, tidurnya 2 jam. Kalau siang udah lebih dari cukup. Begitu tidur, ini adalah waktu paling mustajab di dunia sepanjang hidup. Jadi kalau pertanyaannya kapan waktu yang paling mustajab dikabulkan Allah, adalah waktu yang jatuh di tanggal 10 Dzulhijjah antara asar dan maghrib. 9 Dzulhijjah antara asar dan maghrib. Hari Jumat kita lagi ya? Masih di hari Arafah sebelum masuk maghrib, tanggalnya masih tanggal 9, harinya hari Jumat Sayyidul Ayyam. Jadi yang lain-lain asar maghrib pada tidur, ibu bapak manfaatkan bangun, baca doa. Kalau bisa nyari tempat di luar tenda, suami di sini, istrinya di depannya. Kalau bisa jangan jejer dulu antara asar maghrib itu, tapi juga jangan terlalu jauh. Silahkan doa masing-masing. Urutannya tawasul kepada Nabi, sahabat, para wali, para guru-guru. Baru yang didoain pertama ibu kita dulu. Ibu urutannya. Ya Allah ibuku, ya Allah ibuku. Terserah. Habis ibu bapak. Setelah bapak ya suami, istri kita, anak kita. Kemudian saudara kita. Kemudian teman-teman yang kemarin ngirim titip doa itu. Ya Allah, temanku 1000 orang, gak mungkin diabsen satu-satu. Semoga hajat mereka Engkau kabulkan. Jadi diringkas begitu saja. Sebab kalau namanya 1 orang doanya dibaca sendiri, bisa-bisa habis nanti kita belum sempat doain yang lain. Oke, begitu selesai masuk maghrib, ingat tanggal udah berubah. Dari tanggal 9 berubah menjadi tanggal 10. Maghrib saya nggak tahu dijemputnya jam berapa itu. Sebaiknya begitu maghrib langsung masuk tenda, kemas-kemas barang-barang kita, dicek lagi, ngumpul dengan teman satu rombongan. Kalau nanti bisnya datang jemput, masuk bis semuanya dengan rapi. Dan ingat, kaca bis itu dilihat nomornya, bis kita nomor berapa. Pokoknya yang diapalin nomor bis. Setelah masuk bis menuju Musdalifah, sama karo-karo mimpin baca talbiyah lagi. Bis jalan lancar dari Arafah ke Musdalifah, jaraknya nggak nyampe 10 kilo, ya mungkin sekitar maksimal 1 jam. Begitu bis nyampe Musdalifah, penjelasannya setelah yang lewat berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.